Assalamualaikum. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di Hilmi Channel. Teman-teman bisa lihat ya di sini. Ini adalah sebuah laptop teman-teman yang sudah dibongkar bagian belakangnya. Ini laptop pribadi saya. Saya membeli laptop ini sekitar 5 tahun yang lalu ya teman-teman. Dengan tujuan untuk melakukan dan mengerjakan tugas-tugas perkuliahan teman-teman. Sekaligus sempro dan juga skripsi dan lain-lainnya. Jadi teman-teman, laptop saya ini sudah berjalan 5 tahun yang lalu dan alhamdulillah saya sesekali hari ini bisa melakukan pembersihan terhadap laptop saya teman-teman. Karena mengapa? Karena ada 3 bagian yang memang sangat penuh dengan debu ya teman-teman ketika dibuka, yaitu bagian motherboard, kipas, dan juga audio. Dan yang paling banyak adalah bagian kipas teman-teman. Dan ini adalah jeroan dari laptop Acer Aspire 3 A315 seperti ini teman-teman ya. Nah teman-teman, dan di sini saya akan memberikan caranya teman-teman, tapi tidak dengan videonya, hanya singkat saja, yaitu untuk melakukan pembersihan teman-teman cukup siapkan sebuah obeng dan juga beserta bautnya atau pengunci obengnya teman-teman ya, yang sesuai dengan baut-baut yang ada pada laptopnya teman-teman. Lalu di sini teman-teman siapkan juga sebuah kain untuk dipasang di bawah laptop ini ya teman-teman, atau di bagian layar bawah supaya tidak terjadi penekanan yang cukup serius ya teman-teman, seperti itu. Lalu teman-teman, langkah awal dalam melakukan pembongkaran untuk laptop Acer ini, teman-teman lakukan pembukaan terhadap ini ya teman-teman, yaitu tutup memori atau RAM, tutup RAM dulu. Teman-teman buka dengan satu baut ini di bagian sebelah kanan ya teman-teman. Ini untuk bagian RAM. Lalu teman-teman buka bagian harddisk teman-teman. Tutup harddisk ya. Satu buah juga teman-teman buka. Nah, setelah dibuka, teman-teman baru dibuka harddisknya teman-teman. Harddisknya dulu dibuka karena si pengunci harddisk dan baut ini mengunci pada ini teman-teman, casing ya teman-teman, sehingga perlu dilakukan pembukaan teman-teman, seperti itu. Nah, setelah semuanya beres, dibuka baut-bautnya, teman-teman jangan lupa ya ketika pembongkaran, teman-teman pisahkan baut-baut tertentu, seperti baut casing, baut kipas, dan juga untuk baut harddisk yang kecil-kecil, teman-teman, seperti itu. Dan setelah teman-teman dibuka dengan perlahan, inilah jadinya teman-teman. Nah, teman-teman di sini ketika ingin melakukan pembersihan, disarankan ya, teman-teman membuka sebuah konektor, yaitu konektor baterai di sini. Ini ada konektor baterainya teman-teman ya. Teman-teman dibuka dulu konektornya. Supaya ya mencegah ya terjadi sesuatu. Karena memang banyak YouTuber dan lain-lainnya itu membuka dulu konektor baterainya teman-teman. Dan saya juga mengikutinya dan alhamdulillah memang aman ya teman-teman. Lalu teman-teman di sini bagian pertama yang perlu teman-teman bersihkan adalah membuka dulu bagian kipas. Ini adalah kipasnya teman-teman, FCN. Nah, ini untuk ukurannya di sini jelas ya teman-teman, M.M 2,5. Jadi kipasnya cukup kecil dan di sini memang banyak sekali debunya ya teman-teman di kipas ini. Sehingga memang perlu dibersihkan menggunakan koas teman-teman. Nah, jadi yang pertama itu teman-teman melepas dulu konektor kipas, lalu dicabut dan jadinya adalah seperti ini, bersih kembali ya teman-teman. Nah, lalu teman-teman yang kedua itu bagian audio ya teman-teman. Di sini ini numpuk sekali juga, sama kanan dan kiri banyak debunya. Juga di bagian samping-sampingnya dari motherboard ini teman-teman bersihkan perlahan-lahan. Jadi teman-teman bersihkan di luar perlahan-lahan seperti ini ya teman-teman, seperti itu. Nah, dan teman-teman di sini bisa lihat ya teman-teman bagian-bagian dari laptop Acer Aspire 3 A315 seperti ini. Tentu saja banyak sekali opsi upgrade ya teman-teman. Salah satunya kita bisa mengupgrade sebuah RAM. Alhamdulillah untuk saya sendiri sudah 12 GB ya teman-teman. Nanti saya akan upgrade juga, 4 GB dicabut. Saya akan beli yang 8 GB lagi sehingga nanti 16 GB. Karena untuk Acer Aspire 3 ini maksimal 16 GB DDR4 2400 MHz kecepatannya teman-teman. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman. Kecepatannya adalah 2400. Kalau teman-teman beli yang di bawah tentu saja tidak akan jalan. Tapi kalau teman-teman beli yang di atasnya seperti 2666 itu bagus teman-teman. Tapi teman-teman cari aja yang pas lah ya, sesuai dengan spesifikasi laptopnya.
Lalu di sini teman-teman bisa lihat ya, ada sebuah slot. Ini saya cukup kaget teman-teman. Kenapa slot yang diberikan itu NVMe ternyata teman-teman, bukan yang M.2 SATA. Sedangkan waktu itu saya pernah bertanya kepada customer dari Acer, saya tanyakan, itu adalah slot M.2 SATA teman-teman. Tapi ketika saya bongkar sendiri, alhamdulillahnya saya belum beli SSD-nya teman-teman. Ternyata NVMe teman-teman. Tapi Gen 3 ya teman-teman, bukan Gen 4. Ini cukup mengejutkan ya teman-teman. Saya cukup keren lah ini laptop Acer ini. Banyak opsi upgrade-nya teman-teman. Jadi sebelah kanan ya teman-teman. Tapi memang tidak ada slot pembukaan khusus. Seperti memori dan juga hard disk. Ini dia harus bongkar seperti ini dulu, baru dia ada terlihat slotnya seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah slot SSD M.2 NVMe. Nanti saya akan tambahkan 256 GB karena cukup ya teman-teman untuk operating system Windows 10 teman-teman. Karena mengapa saya masih menggunakan Windows 10? Ini saya masih menggunakan Ryzen 3 2200U ya teman-teman. Jadi memang awal-awal Ryzen 3 ini saya di sini ini sudah integrate grafik ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah khawatir untuk membeli sebuah Ryzen yang belakangnya itu memang sudah ada integrate grafik. Jadi bisa tetap bermain game dan lain-lainnya. Lalu di sini teman-teman ada sebuah kipas ya sebelah kirinya di sini, heatsink lah teman-teman disebutnya. Tapi ternyata yang sebelah kanannya itu bukan heatsink atau kipas teman-teman. Ternyata ini hanya sebuah penutup saja, wadah biasa. Nah, mungkin ini juga adalah sebuah opsi upgrade ya teman-teman, supaya manajemen kipas teman-teman itu bisa lebih baik, atau airflow laptop teman-teman bisa lebih baik yang menggunakan Acer Aspire ini. Tapi ketika saya cari memang belum menemukannya teman-teman ya. Kita harus mencari yang sama sepertinya seperti ini. Namun dengan teman-teman perlu perhatikan di sini ada slot khusus untuk kipas yang kedua. Ini tidak ada bagian ininya teman-teman ya. Tidak ada bagian untuk konektornya seperti ini. Jadi dia harus menempel atau memasang ke tempat servisnya teman-teman. Baru teman-teman bisa opsi upgrade menambah satu kipas lagi supaya optimal teman-teman. Lalu yang ketiga di sini ada slot hard disk tentu saja teman-teman ya. Ini ukuran 2,5 inci. Dan di sini untuk Acer sendiri diberikan hard disk dari WD ya teman-teman. Atau disingkat dengan Western Digital. Ukurannya 1 TB atau 1000 GB ya teman-teman. Cukup luas untuk 1000 GB. Tapi insya Allah nanti saya akan ganti ke Seagate ya teman-teman. Dengan ukuran 2 TB, kecepatannya 5000 ya teman-teman. 5200 RPM atau 400 RPM. Nah seperti itu teman-teman. Jadi cukup banyak ya teman-teman opsi upgrade di laptop Acer Aspire 3 A315. Karena memang dari ukurannya sendiri ini 15 inci. Sehingga banyak memuat untuk bisa opsi upgrade teman-teman. Nah seperti ini teman-teman ya. Nanti saya akan, ini sudah dibersihkan ya teman-teman. Nanti saya akan pasang kembali. Dan nanti saya masih ingin mengetahui lebih dalam lagi ya teman-teman. Entah itu di bagian bawahnya seperti apa. Ataupun memang apa baterainya ada yang lebih besar. Nah seperti itu teman-teman. Di sini untuk keterangan baterainya. Ini ada 4490 mAh teman-teman ya. Jadi di bawah 5000. Tapi memang menurut saya cukup lah untuk sehari-hari gitu. Memang dalam kapasitasnya saya menggunakan Office memang cukup 45 jam ada teman-teman ya. Tapi untuk gaming memang ini diperlukan nyolok ke bagian chargernya teman-teman seperti itu. Nah jadi seperti inilah teman-teman ya. Ketika teman-teman membuka bagian belakang Acer Aspire 3 A315. Jika teman-teman ragu, teman-teman ya melihat dulu bagian guide dalam membongkar laptop ini teman-teman, atau teman-teman ke customer service-nya Acer aja supaya di sana nanti akan melakukan upgrade. Tapi perbedaannya kalau di tempat senternya itu berbayar, kalau teman-teman melakukan sendiri teman-teman gratis, teman-teman sekaligus belajar. Jadi seperti itulah ya teman-teman. Nah, ke teman-teman ada pertanyaan, silakan kirim di kolom komentar, teman-teman. Oke. Terima kasih teman-teman.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.